Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 akan membahas tentang evaluasi dan implementasi sistem ERP, dan berikut adalah nama-nama anggota kelompok saya. 1. Nanda Rizky Amalia, NIM 2019-53079. 2. Anggit Fitrianto Wibisono, NIM 2019-53084. 3. Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087. 4. Muhammad Zainal Arifin, NIM 2019-53088. 5. Wanda Aprilia Putri, NIM 2019-53090. Pengertian ERP, Inter-Process Resource Planning, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek produksi, operasi, maupun distribusi dalam perusahaan. Kesuksesan implementasi ERP. Tips untuk mendukung kesuksesan implementasi ERP adalah 1. User focus versus teknologi fokus. 2. Tata kelola dan sumber daya manusia. 3. Dukungan vendor dan konsultan. 4. Pelatihan. Saya Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087, akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu evaluasi dan pengukuran kinerja sistem ERP, yang dibagi menjadi 2 menurut sudut pandang keuangan dan sudut pandang teknis. Sudut pandang keuangan, evaluasi keuangan adalah suatu penilaian penyimpangan antara anggaran yang sudah ditetapkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Sudut pandang teknis, evaluasi teknis lebih menekankan pada kriteria teknis. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja evaluasi teknis diantaranya bentuk arsitektur aplikasi yang dikembangkan, pertumbuhan data, serta populasi user, serta infrastruktur jaringan. Kemudian evaluasi keuangan merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi keuangan atas sistem ERP. Terdapat 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, kedua, perspektif customer, 3, perspektif proses internal, 4, perspektif inovasi dan pembelajaran. Saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai evaluasi keuangan. Macam-macam perspektif pada evaluasi keuangan. Yang pertama, ada perspektif keuangan, yaitu membahas mengenai berapa besar biaya implementasi di mana keuangan sistem ERP masuk ke dalam investasi modal yang melibatkan pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, perspektif customer. Perspektif customer adalah tingkat pelayanan kepuasan customer pada proyek implementasi ERP. Ada 2 parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek implementasi ERP, yaitu yang pertama, seberapa besar proses bisnis yang bisa ditangani oleh sistem ERP. Yang kedua, berapa transaksi yang bisa ditangani oleh sistem dibandingkan dengan banyaknya transaksi yang tidak berhasil. Yang ketiga, perspektif proses internal. Perspektif proses internal merupakan aspek yang menekankan pada kondisi internal untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang keempat, yang terakhir, perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif inovasi dan pembelajaran merupakan aspek yang mencakup kualifikasi, ketergantungan terhadap konsultan. Evaluasi teknis, 9 tahapan untuk mengukur kinerja sistem ERP. Yang pertama, mendefinisikan ukuran kinerja yang dibutuhkan. 2. Membuat program pengujian testbed dengan semua komponen yang sudah terpasang. 3. Konfigurasi disesuaikan dengan keseluruhan infrastruktur berdasarkan rekomendasi vendor. 4. Menjalankan unit test untuk menjamin bahwa fungsi berjalan dengan baik. 5. Menjalankan integration test untuk menjamin kompatibilitas dan konektivitas antar semua komponen. Yang keenam, mengaktifkan semua alat bantu monitoring. 7. Mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap pada tugas utama pada kondisi beban kerja normal.
8. Mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap untuk berbagai beban kerja, terutama beban maksimum dan minimum. 9. Melakukan perubahan atau perbaikan untuk memenuhi tuntutan kinerja yang dibutuhkan. Berikutnya adalah pemeliharaan sistem ERP. Pemeliharaan sistem merupakan kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem agar dapat diterima. Hal ini meliputi aksi korektif, penyesuaian prosedur, pemeliharaan prospektif, dan pemeliharaan preventif. Adapun jenis-jenis pemeliharaan sistem. Yang pertama, sistem korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. 2. Sistem adaptif. Pemeliharaan sistem adaptif adalah bagian pemeliharaan sistem yang digunakan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan, serta memenuhi persyaratan pemakai baru sehingga harus tetap merespon perubahan sistem pemakai. Selanjutnya, 3. Perfektif. Pemeliharaan perfektif adalah pemeliharaan sistem dalam penyempurnaan atau maintabilitas. Pemeliharaan ini memungkinkan untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. 4. Preventif. Pemeliharaan preventif adalah bagian pemeliharaan sistem yang terdiri dari inspeksi periodik. Pemeliharaan ini untuk mengungkap dan mengantisipasi kesalahan. Pada pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan bekerja dengan sistem yang seringkali menemukan kesalahan yang menandakan permasalahan potensial. Apabila terjadi kesalahan dan tidak segera diperbaiki pada tingkat awal, maka mempengaruhi fungsi sistem maupun kemampuan untuk memeliharanya dalam waktu dekat. Selanjutnya, antisipasi kegagalan sistem ERP. Ada beberapa penyebab kegagalan sistem ERP yang perlu diantisipasi, yaitu 1. Implementasi karena berpeluang gagal daripada yang didasari bisnis. 2. Hasil pelatihan yang kurang sesuai. 3. Tidak memahami bagaimana aplikasi enterprise mengubah bisnis dan tidak siap mengikuti disiplin ilmu baru. 4. User belum sepenuhnya menyadari setiap tindakan mereka pada sistem. 5. User kurang terlatih. Ada usaha untuk mengantisipasi penyebab kegagalan sistem ERP, yaitu 1. Memberikan implementasi yang mendasar pada sistem yang berpeluang gagal lebih besar dibandingkan yang didasari oleh bisnis. 2. Memantau jika ada situasi yang tidak terduga seperti adanya kesengajaan pengetahuan antara pelatihan yang diberikan dengan yang diperlakukan oleh karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam menggunakan sistem. 3. Harus memahami aplikasi yang digunakan untuk enterprise agar dapat mengubah bisnis. 4. Menyadarkan pengguna untuk memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan karena akan berpengaruh ke aspek operasional perusahaan. Yang kelima, memperhatikan pengguna yang kurang terlatih dengan melakukan suatu bimbingan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.